Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurnia dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 1862250006 semester 3 kelas karyawan Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Media dan Sumber Belajar Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Rizawati MSI. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Identifikasi Kebutuhan Media dan Sumber Belajar untuk Anak Usia Dini. Nah, next ya, langsung saja pada slide pertama ini saya akan menjelaskan bahwa pada kegiatan pengelolaan media yang digunakan dalam pembelajaran terdapat salah satu unsur kegiatan yaitu kegiatan pengadaan media pembelajaran. Nah, pada pengadaan media yang digunakan proses belajar ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan cara pembelian media pembelajaran, atau yang kedua membuat sendiri yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran gitu teman-teman. Nah, secara teoritis jika ditinjau dari sisi kesiapan, pengadaan media pembelajaran juga digolongkan menjadi dua golongan. Nah, apa saja ya? Yang pertama itu ada media jadi, dan yang kedua adalah media rancangan. Nah, media jadi itu apa sih? Media rancangan itu apa sih gitu ya? Media jadi ini biasanya disebut juga dengan media by utilization gitu. Kenapa demikian? Karena media ini sudah menjadi community dan sudah terjual bebas di pasaran dalam keadaan siap digunakan gitu. Jadi banyak ya di pasaran tuh media jadi ini adalah media yang sudah dibuat oleh orang terus dijual dan siap digunakan gitu. Itu adalah media jadi. Kita tinggal beli aja gitu di pasar. Jadi tidak repot-repot untuk buat gitu. Itu yang dikatakan dengan media jadi. Nah, yang kedua ada media rancangan. Media ini disebut media by design. Kenapa demikian? Karena masih diperlukan proses perancangan serta serta persiapan secara khusus agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru gitu loh. Jadi kalau media rancangan itu ya kita buat sendiri, merancang sendiri gitu. Jadi secara nggak langsung kita kita mencapai tujuan pembelajaran, apa yang kita inginkan tuh tercapai karena kan kita buat sendiri ya, bukan orang yang buat. Nah, dari masing-masing media ini pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Contohnya, kelebihan dari media jadi ini yaitu kita bisa pertama tuh lebih hemat. Nah, hemat apa? Hemat waktu, hemat materi juga, terus tenaga juga gitu, materi, karena kita tidak perlu merancang sedemikian rupa agar menjadi media yang kita inginkan. Nah, kalau kekurangannya juga pasti tidak dapat mencapai sesuai yang kita inginkan gitu loh. Kalau ini ya, itu kekurangannya. Nah, keuntungan dari media rancangan itu 90% guru bisa mencapai pembelajaran sesuai yang dibutuhkan. Kekurangannya dari media rancangan ini yaitu kita lebih lama dalam proses pengadaan media pembelajaran tersebut gitu teman-teman. Nah, pasti di mana ada kekurangan, di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan gitu loh. Yang selanjutnya ada slide kedua, next. Ada 7 ya, ada 5, salah, bukan 7. Ada 5 tujuan ini ya, pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, jangan sampai kita melakukan pengadaan media pembelajaran di mana media tersebut tidak selaras dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Terus yang kedua, karakteristik peserta didik atau pendidik
kita juga harus memperhatikan karakteristik dari peserta didik atau sasaran pembelajaran kita. Nah, yang ketiga, kemudian ada jenis rancangan belajar yang diinginkan. Yang keempat, itu ada kondisi lingkungan belajar nih teman-teman. Itu yang kelima, ada jangkauan yang akan dilayani. Nah, dari 5 kriteria tersebut itu ditetapkan sebagai acuan atau patokan landasan langkah media pembelajaran untuk anak usia dini gitu teman-teman. Ada 5 kriteria gitu untuk acuan kita sebagai guru bahwa dalam pembelajaran itu ada langkah-langkah gitu, nggak asal main belajar kayak gitu betul, enggak kan, pastinya kan ada patokannya, ada acuannya untuk media pembelajaran anak usia dini gitu loh. Next slide selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa patokan yang harus dipertimbangkan nih dalam pemilihan media pembelajaran gitu. Ada berapa patokan ya? Ada 7 patokan gitu teman-teman. Ada 7 patokan, apa-apa saja sih gitu ya. Yang pertama, patokan pertama yaitu media pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dengan baik. Nah, gitu loh. Kalau misalnya kita membuat sebuah suatu media pembelajaran gitu tidak sesuai dengan peserta didiknya atau tidak sesuai dengan kebutuhan anak usia dini, mungkin kita akan kewalahan dan tidak akan tercapai apa yang kita mau. Pasti anak-anak juga kadang moodnya kan suka ini ya, mood swing gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan kebutuhan, kitanya juga capek, kita sebagai guru juga capek pasti, sehingga tidak tercapainya uh, tujuan pembelajaran yang baik gitu loh. Makanya itulah tadi ini kan ada beberapa patokan ini kan. Yang kedua kemudian pemilihan media pembelajaran berdasarkan ajas manfaat. Yang ketiga menggunakan dua sudut pandang. Terus yang keempat pemilihan media pembelajaran berlandaskan kajian edukatif. Yang kelima ada pemilihan media pembelajaran sesuai dengan persyaratan. Yang keenam pemilihan media pembelajaran memperhatikan keseimbangan koleksi. Yang ketujuh atau yang terakhir memudahkan guru dalam pemilihan media pembelajaran. Nah, itulah hasil dari presentasi saya teman-teman. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.